Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, ini kelompok yang keempat. Ini kelompok tata perilaku. Tata krama atau tepo seliro. Yang pertama, tepo saliro den adol. Tampilkan perilaku yang baik. Dan hormat ing wong tua. Harus hormat pada orang tua, dan hormat ing leluhur, harus hormat kepada leluhur. Hormaten emanen mulyaken ing pusaka. Hormati, sayangi, dan muliakan pusaka. Dan welas asih ing sapada-pada, hendaknya menyayangi sesama manusia. Dan muliakan ing tetamu, menghormati tamu. Nah, ini bagian hormat menghormati. Jadi secara umum kita memang harus tampil jadi orang yang penuh tata krama dan hormat kepada siapa saja. Nah, itu kalau mengikuti petatah petitih ini yo sejak awal kepada orang tua, kemudian kepada leluhur, kepada pusaka, nanti kita lihat, kepada sesama, dan ada yang lebih spesifik, kepada tamu. Kalau kepada orang tua jelas ya, ini prinsip ya tidak bisa diukur jasanya orang tua itu kepada kita. Jadi selain perintah agama, selain anjuran para ulama, selain mungkin budaya dan tradisi, sebenarnya menggunakan akal sehat saja kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa kita harus menghormati orang tua. Nah, bagian dari menghormati orang tua itu menghormati leluhur. Dari para leluhurlah asal-usul kita. Dari merekalah segala fasilitas yang kita nikmati hari ini. Semoga tidak ada di antara kita yang hobinya mengorek-orek kesalahan lama, apalagi para leluhur kita. Kalau dalam bahasa Jawa ada istilah mikul dhuwur mendem jero. Jadi para leluhur orang tua itu harus kita angkat tinggi-tinggi. Mikul dhuwur, mendem jero itu harus kita tanam dalam-dalam. Kalau ada salah, khilaf, keliru dari mereka. Ini dalam rangka bentuk penghormatan kita kepada mereka. Wong yo, kenikmatan hidup berbagai fasilitas yang kita enyam hari ini itu ya sebagian besarnya kan atas jasa mereka. Dalam hal apapun. Jadi penting kita hormat leluhur. Termasuk juga pusaka. Mungkin kalau zaman Kanjeng Sunan ya pusakanya ya semacam senjata-senjata peralatan hidup, peralatan perang. Kalau zaman kita macam-macam pusaka itu. Kalau menurut saya ya bagi dosen misalnya laptop itu ya pusakanya. HP itu pusakanya hari ini. Peralatan pendidikan itu ya pusakanya. Bagi pedagang mungkin timbangan itu ya pusakanya. Bagi nelayan mungkin jaring kapal itu pusakanya. Jadi alat sarana yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan, menjalankan amanah baik sebagai hamba maupun sebagai khalifah. Jadi itulah kalau menurut saya pusaka. Maka kita harus menghormati, menyayangi para akademisi, teman-teman yang belajar itu ya pusakanya ya buku. Jadi kitab-kitab dan lain sebagainya dan lain sejenisnya ya harus kita muliakan. Jadi jangan sampai misalnya kita ini pelajar tapi tidak suka dan tidak hormat pada buku. Ya kita akan nanti manen hasilnya. Mungkin kita tidak akan sukses di ranah akademik, di ranah ilmu. Jadi hormaten emanen mulyaken ing pusaka.
Kemudian menyayangi sesama, pastinya ya kita sesama manusia. Relasi yang paling indah adalah relasi saling menyayangi, bukan relasi saling mengambil keuntungan, apalagi relasi saling mengalahkan dan saling menghancurkan. Hidup ini hanya sekali, mbok kita cari yang nyaman saja dalam berhubungan dengan sesama, termasuk dalam hal menghormati tamu. Baik, yang terakhir ini masih ada beberapa kelompok. Ini menurut saya ini kelompok yang berhubungan dengan pengendalian diri. Ini mungkin saya baca sekilas saja karena waktunya sudah sangat mepet. Yang pertama, aja dahar yang durung ngelih, aja nginum yang durung ngelak. Jadi jangan makan sebelum lapar, jangan minum sebelum haus. Nah, ini pengendalian diri, tidak berlebihan. Jadi paradigma hidup yang pas. Tidak kurang ya tidak lebih. Aja turu yang durung katekan arip. Jangan tidur sebelum ngantuk. Kalau dipaksakan tidur sebelum ngantuk, jangan-jangan nanti kita jadi orang yang justru lebih banyak ngantuknya daripada tidak. Wong yo, ndak ngantuk kita paksa tidur, lama-lama jam tidurnya jadi melebar panjang. Yen kaya den luhur. Kalau kaya ya yang dermawan lah, yang luhur. Den suka wenan lan suka memberi gelis lipur. Jika sedih jangan diperlihatkan agar tidak lekas hilang. Agar lekas hilang, kok tidak lekas hilang. Jadi jangan diperlihatkan itu, bahkan bila perlu jangan diperlihatkan pada diri kita sendiri. Kesedihan itu nikmati sebentar saja, jangan berlama-lama. Dan jangan terus diceritakan kemana-mana, karena kadang-kadang kalau banyak diceritakan kemana-mana kesedihan kita itu terus menyebar kemana-mana, semua orang cerita, terus jadi lebih panjang. Apalagi untuk hal-hal yang memang mau tidak mau harus dialami dan sudah dialami. Ini jadinya lama hilangnya. Ya terkecuali mungkin untuk hal-hal yang berkenaan dengan keadilan, kezaliman, itu mungkin ya harus dilaporkan mungkin ke polisi atau siapa. Tapi untuk kesedihan-kesedihan yang sifatnya individual, rasa, itu mungkin ya lebih baik tidak banyak diperlihatkan, dicerita-ceritakan biar cepat hilang. Kalau tentang ini silahkan teman-teman merenung sendiri, karena kadang-kadang kesedihan kita itu jadi panjang karena banyak sekali orang tahu. Misalnya kita habis patah hati misalnya, terus kemudian banyak sekali orang tahu. Apalagi kita sendiri juga cerita-cerita, oh, pacarku ini kurang ajar, pacarku ini, dan seterusnya. Akhirnya banyak orang tahu, sehingga setiap kali orang ketemu kita, dia selalu bertanya tentang itu. Masalahnya jadi panjang lagi. Gimana yang dulu? Masih sedih nggak sekarang? Masih ingat nggak? Masih terbayang-bayang nggak? Akhirnya terus lama. Jadi orang terus selalu mengungkit itu, karena ya awalnya kita sendiri yang menyebar. Nah, ini mari kita latihan untuk menahan diri. Kalau mau curhat, curhat ke atas, kepada Allah. Baik, terus jangan serakah atau berangasan dalam hidup. Jadi hidup itu harus qanaah. Kita terima apapun jatah yang diberikan oleh Allah setelah memang awalnya kita mulai dengan ikhtiar. Dan jangan berangasan. Berangasan itu kemerungsung. Ingin segera sukses sebanyak-banyaknya, sehingga tidak sabar mengikuti proses-proses yang harus dijalani. Kemudian goletana rezeki sing halal, cari rezeki yang halal. Dan yang terakhir, aja ngaji kejayan kang Allah. Jangan belajar untuk kepentingan yang tidak benar. Jadi aja ngaji kejayan kan Allah. Baik, itu pesan yang terakhir. Jangan belajar untuk kepentingan yang tidak benar. Yo,
menyakiti orang itu kan tidak benar. Maka tidak perlu kita belajar cara menyakiti orang. Membuat orang marah itu tidak baik. Tidak perlu kita belajar itu. Gimana caranya membuat orang sakit hati? Tidak perlulah kita belajar itu. Ilmu-ilmu yang menyakiti orang, menyusahkan orang. Gimana caranya bisa membobol akunnya, itu semua yang menyusahkan orang. Tidak perlulah kita belajar. Tidak tahu lebih baik. Jadi ini bagian khas dari dunia ilmu yang jarang disinggung orang. Biasanya orang itu kan, mari kita tahu lebih banyak, mari kita lebih tahu. Tapi sebenarnya ada bagian kecil dari dunia ilmu itu yang tidak tahu itu lebih baik. Ya seperti tadi, saya tidak tahu cara menyakiti orang itu seperti apa. Saya tidak tahu cara balas dendam yang efektif itu bagaimana. Saya tidak tahu cara membuat orang kecewa, mengingkari janji itu seperti apa. Itu kan tidak tahu, tapi lebih baik. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.